Perkenalkan, nama aku Fatih Sabrina Sugito dengan NIM 26040121130078 dari kelas penangkaran dan restocking ninja spesies kelas A. Di sini aku ingin membawakan satu modul yaitu KIMA untuk memenuhi tugas responsi dari mata kuliah penangkaran dan restocking ninja spesies. Nah, mungkin aku mulai aja. Kima itu adalah hewan invertebrata laut yang masuk ke dalam subfamili Tridactylaceae, yang dimana ciri umum yang dimiliki kima ini adalah adanya struktur cangkang keras yang melindungi tubuhnya. Nah, kima ini tuh merupakan jenis hewan yang berasosiasi dengan terumbu karang sehingga dapat ditemukan di wilayah ekosistem terumbu karang dengan substrat yang berpasir. Nah, kima ini ukurannya sangat besar banget, bahkan bisa mencapai 1,3 meter atau dengan berat 250 kg loh. Nah, dalam kehidupannya, kima ini bersimbiosis dengan zooxanthella, yang dimana kima ini akan menyediakan tempat berlindung bagi zooxanthella, sedangkan zooxanthella sendiri akan menyediakan makanan berupa hasil fotosintesis yang dilakukan, yang dimana akan disalurkan melalui mantel dari kima itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 7 buah spesies kima. Yang pertama ada Tridacna squamosa, kemudian Tridacna crocea, Tridacna gigas, Tridacna maxima, Tridacna derasa, Hippopus porcelaneus, dan Hippopus hippopus. Oke, mungkin lanjut ke siklus hidup dari kima. Nah, kima sendiri ini akan bereproduksi dengan melepas sperma dan juga telur ke kolom perairan, yang dimana dilanjutkan oleh pembuahan sel telur oleh sperma yang dikeluarkan oleh kima lainnya. Nah, telur yang dikeluarkan oleh kima ini sangat banyak, bahkan bisa mencapai 500 juta telur dalam sekali waktu penebaran. Telur yang telah dibuahi nanti akan berlanjut menjadi larva yang berenang bebas di kolam perairan, yang dimana setelah berkembang akan menjadi juvenil dan akan menjadi hewan sesil yang menetap di substrat dasar perairan hingga siap untuk tumbuh dan berkembang biak kembali menjadi kima dewasa. Nah, saat ini kondisi kima di Indonesia atau bahkan di dunia sedang terancam, yang dimana hal tersebut diakibatkan oleh adanya kegiatan overeksploitasi atau penangkapan secara berlebihan. Maka dari itu, kima ini dikatakan sebagai hewan yang terancam punah dan dilindungi di bawah CITES Appendix 2. Selain itu juga untuk menambah stok kima di alam, dilakukan satu kegiatan yang dinamakan restocking untuk memperbaiki kondisi populasi kima di alam. Oke, karena membahas mengenai restocking kima sebelumnya, di sini aku bakal jelasin sedikit mengenai restocking dari kima. Jadi restocking dari kima ini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu ada hatchery dan juga pembesaran. Nah, tahapan hatchery ini dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah dengan pemilihan induk kima yang dewasa, yang dimana yang dipilih adalah kima dewasa yang sehat dan tidak ada cacat. Selanjutnya adalah pembersihan induk, yang dimana biasanya itu akan disikat secara perlahan untuk membersihkan lumut-lumut yang ada di cangkangnya. Yang ketiga adalah pemijahan buatan, yang dimana biasanya dibantu dengan penjus suhu ataupun dengan penyuntikan dengan steroid. Yang keempat adalah tahapan spawning dan fertilisasi. Dan yang terakhir adalah penetasan serta pemeliharaan dari larva. Oke, selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu tahap pembesaran, yang dimana tahap pembesaran ini dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama ada yang melepas larva ataupun juga dengan menempelkan larva ke substrat perairan. Jika melepas larva, jadi yang dilepas itu adalah sel telur dan spermanya. Biasanya sperma akan keluar lebih dahulu dan airnya akan diambil dan dimasukkan ke kima yang sudah siap untuk berkembang biak, dan lama-kelamaan pasti kima tersebut akan mengeluarkan sel telurnya dan akan terjadi fertilisasi. Sedangkan untuk penempelan sendiri, kima akan
dirawat terlebih dahulu hingga berukuran 1 cm, sekitar 1 cm, dan akan diletakkan di dasar perairan dengan perawatan dan pemantauan secara khusus. Nah, selain restocking, juga diperlukan andil dari pemerintah, yang dimana kebijakan pemerintah ini juga sangat-sangat membantu dalam penjagaan kima di alam. Yang dimana pemerintah sendiri telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 12 garing KPTS garing 2 garing 1987. Kemudian ada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999, dan juga ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1990. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut, maka diperlukan juga dengan diperlukan juga dengan adanya pengaturan atau perdagangan dan juga konservasi dari kima. Kemudian dikembangkan lagi nih kebijakan mengenai pengembalian hewan yang dilindungi di daerah-daerah tertentu, dan juga yang paling penting adalah pelibatan masyarakat dalam kegiatan restocking ataupun penangkaran dari kima. Oke, nah mungkin segitu dulu penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.